Selamat pagi semua, nama saya Fabian. Hari ini saya akan membentangkan tentang negara yang tercemar. Penyebab pencemaran ini memang tidak asing lagi karena ramai sudah negara yang mengalami pencemaran seperti pencemaran udara, sungai, dan alam sekitar. Karena ini memang kebanyakannya berlaku disebabkan asap dari kendaraan bermotor, asap rokok, air yang kotor, sampah yang dibuang merata-rata tempat, dan sebagainya. Memang banyak sudah negara yang mengalami pencemaran seperti di Indonesia, Qatar, Pakistan, dan sebagainya. Tetapi pada hari ini saya hanya menceritakan tentang pencemaran yang berlaku di negara Pakistan saja dengan lebih detail atau lebih lanjut lagi. Negara Pakistan antara negara yang paling tercemar di dunia. Negara Pakistan merupakan salah satu negara yang mengalami pencemaran yang paling teruk di seluruh dunia. Kenapa? Ini disebabkan jumlah penduduknya yang sangatlah banyak, yaitu sebanyak 201 juta penduduk. Hal ini menjadikan negara Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang paling banyak di seluruh dunia. Dengan penduduknya yang sangatlah banyak, negara Pakistan rupanya tidak memiliki cara pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga negara ini dijuluki sebagai negara yang paling kotor di dunia setelah Qatar. Di Pakistan dulu hanya ada satu sungai yang dianggap sebagai sumber mata air utama, yaitu Sungai Indus. Namun sayangnya penggunaan mata air di sungai tersebut kini telah tercemar dengan limbah bekas hasil industri. Tidak hanya sungainya saja, Pakistan juga tengah menghadapi isu pencemaran suara yang membuat negara tersebut amatlah bising dan tidak layak untuk ditinggali. Pada gambar rajah tersebut, Anda bisa melihat warga Pakistan tengah mengisi air di sebuah penyelingan air di Islamabad pada tahun 2017, 14 Desember. Ketersediaan air di negara ini memang semakin menipis karena kebanyakan airnya telah terkontaminasi dengan bakteria. Setiap tahun hingga 53.000 anak-anak Pakistan meninggal dunia akibat diarenya dan kekurangan air bersih. Data Badan Urusan PBB untuk anak-anak ataupun lebih dikenali sebagai UNICEF menyatakan 2/3 keluarga di negara itu mengonsumsi air yang terkontaminasi dengan bakteria. Dikutip dari pemeriksaan AFP pada tahun 2014, penyakit tifoid, kolera, disentri, dan hepatitis masih merajalela di negara ini. Menurut data PBB dan pihak penguasa di Pakistan, hampir 40% penyakit mematikan di seluruh negeri berkaitan dengan buruknya kualitas air. Pada tahun 2012, Bank Dunia telah memperingatkan akan besarnya investasi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah sanitasi di Pakistan. Mereka memperkirakan untuk mengatasi pencemaran air di Pakistan akan memakan biaya hingga 5 ke 7 miliar dolar. Ada satu kisah pernah berlaku di Pakistan dahulu, yaitu salah satu anak Pakistan yang bernama Kinza. Dia sudah 15 hari dirawat di rumah sakit karena diarenya dan infeksi. Dia menjadi satu dari ribuan orang korban buruknya pencemaran air di negara itu. Menurut kata ibunya yang bernama Sartaj,
Dia tidak paham kenapa anaknya boleh mengalami sakit yang parah. Katanya, setiap hari dia selalu merebus air untuk diminum. Katanya kepada pihak AFP. Sartaj dan keluarganya adalah sebahagian dari warga Pakistan yang menggantungkan persediaan airnya dari sebuah sungai di Islamabad yang kerap kali telah tercampur dengan sisa buangan. Jadi merebus airnya memang tidak akan banyak membantu mengurangi bahaya dari mengonsumsinya. Di Lahore, kondisinya bahkan lebih berbahaya dari Islamabad. Penduduk di kota terbesar kedua di Pakistan itu banyak yang menggantungkan persediaan air dari Sungai Ravi. Sungai tersebut juga jadi tumpuan ratusan pabrik di bagian hulu, serta mengairi perkebunan dengan pestisida di sepanjang sungai. Tidak hanya tercemar, persediaan air di Pakistan juga terus menipis dengan jumlah populasinya yang akan 5 kali lipat dari 200 lebih juta penduduk di 1960. Persediaan air di negara itu akan mencapai tingkat ketidakcukupan yang mutlak pada tahun 2025 yang akan datang. Menurut kata Profesor Javed Akram, yaitu Wakil Rektor Institut Ilmu Kesehatan Pakistan di Islamabad, dia berkata pencemaran air menjadi masalah utama di negara ini. Penggunaan jarum yang tercemar. Kebimbangan semakin meningkat selepas ratusan penduduk didakwa menerima suntikan menggunakan jarum yang sudah tercemar daripada seorang dokter di Ratodero dan perkampungan sekitar di daerah Larkana. Sejumlah 681 penduduk, 537 daripadanya kanak-kanak berusia 2 hingga 12 tahun sudah disahkan positif HIV hingga semalam di kampung Ratodero, kata penasihat kesehatan yaitu Zafar Mirza dalam satu sidang media di Islamabad. Jadi itulah pencemaran yang berlaku di Pakistan. Bukan saja airnya yang tercemar, di sana juga pencemaran udaranya sangatlah teruk karena jumlah penduduknya yang terlalu ramai. Bayangkan dengan penduduk yang lebih dari 200 juta dan kebanyakan mereka menggunakan kendaraan bermotor untuk berjalan ke sana ke sini. Memang udara akan tercemar dengan teruk. Jadi kita rakyat Indonesia haruslah bersyukur karena tempat tinggal kita di sini tidak seteruk manapun seperti di Pakistan. Penduduk kita di sini tidak terlalu ramai dan aman untuk diduduki. Jadi untuk mengelakkan diri kita terdedah kepada pencemaran udara, gunalah face mask ataupun pelitup muka agar kita tidak terkena penyakit seperti pada keadaan bumi kita pada saat ini yang sedang mengalami pandemik COVID-19. Jadi kita haruslah menggunakan pelitup muka untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe di bawah. Okay guys, thank you.